tempat berpijak kaki dengan pasti mengarungi nasib ya. Tetapi justru yang utamanya seringkali lupa begitu. Inilah yang menurut saya mahalnya dari lagu Camellia ini, mengingatkan kepada saya pribadi untuk membangun cinta dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Camellia, oh Camellia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya rekan-rekan Hanata Jiwa. Kali ini kembali kita akan membahas karya Ebit yang berjudul Camellia 1. Mohon izin kepada pencipta lagu dan penyanyi Bapak Ebit G.Ade untuk kami bahas lagunya bersama Pak Guru Setiabudi. Silakan Bapak. Iya, ini lagu Camellia ini adalah lagu yang mungkin yang pertama kali dibawakan oleh Ebit G.Ade ya. Dan pada saat itu sangat viral ya lagunya itu. Dia Camellia, puisi dan pelitaku. Jadi lagu ini sangat viral. Kenapa sangat viral? Banyak orang menganggap bahwa lagu ini adalah lagu yang penuh dengan puisi begitu saat itu ya. Saya penasaran membaca, memperhatikan lirik-liriknya, begitu indah memang. Jadi saya kira kalau orang menyatakan bahwa lagu ini penuh dengan puisi yang indah ya saya setuju ya. Cuman yang saya rasakan pada saat itu ini seperti ada sebuah metafora begitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan bagi netizen ini, sebetulnya siapa sih Camellia itu? Yang jadi pertanyaannya ya. Tadi di bait pertama, dia puisi dan pelitaku. Tetapi pada bait kedua, engkaukah gadis itu? Tetapi pada bait yang ketiga, lain lagi. Bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu. Jadi paling tidak kita menemukan indahnya itu ada sebuah, dikatakan tadi metafora itu karena terjadi perubahan-perubahan. Dia puisi dan pelitaku, yang kedua apakah engkau gadis itu ya. Lalu juga dia pemberi karunia ya. Ini yang boleh katakan yang menjadi misterinya siapakah sebetulnya Camellia itu. Itu yang menarik dari lagu ini ya. Saya mulai dari hal yang pertama, dia itu Camellia, engkaukah gadis itu? Jadi seolah-olah si pengarang lagu itu menceritakan sebuah sosok, kalau gadis tentunya seorang wanita ya, yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi di setiap tidurku. Ini saya kira sangat logis, mudah memahami, dan banyak sekali pada saat itu jangan-jangan Camellia ini pacarnya Ebit G.Ade. Dan pada saat itu juga Ebit G.Ade juga masih bujangan, belum menikah begitu ya. Jadi Camellia ini adalah sebuah gambaran seorang wanita idaman begitu, seorang gadis idaman. Cuman yang kelihatan janggal yang saya sebut sebagai sebuah metafora itu, pada syair pertama, dia Camellia puisi dan pelitaku. Nah ini agak bertentangan dari pernyataan yang pertama, seorang gadis dengan puisi dan pelitaku. Kalau si Camellia ini digambarkan sebagai puisi, mungkin kita juga setuju. Banyak orang yang sedang berpacaran itu tiba-tiba menulis puisi atau menulis lagu gara-gara dia sedang terkontak dengan seorang pasangan ya. Pada saat itu meluncullah kata-kata atau syair atau lagu ya. Cuman kalau dikatakan sebagai pelitaku, ini kelihatan agak ngambang begitu ya. Karena kalau pelitaku itu, ini sebuah nilai yang tinggi.
pelitaku itu mungkin cocoknya kalau untuk seorang guru, seorang pelitaku itu cocok. Jadi pelitaku itu yang memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, memberikan pencerahan, itu cocok ya. Tapi masa sih gadis sekecil ini bisa menjadi pelitaku? Ini sudah mulai transisi menurut saya ya. Terlebih-lebih bergetaran. Nah, pada rapnya ini agak aneh. Bergetaran rasa jiwaku menerima karunia. Jadi di sini ada digarisbawahi sebuah istilah karunia itu nampaknya kurang cocok disandangkan kepada seorang makhluk, apalagi seorang gadis tadi ya. Bahkan ke seorang guru pun karunia itu saya kira disandangkan kurang cocok. Jadi kalau karunia itu cocoknya disandangkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Pada bait ketiga lagu Kamelia 1 ini ada lirik yang berbunyi eh, yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi di setiap tidurku. Datang untuk hati yang kering dan sepi agar bersemi lagi. Ini Pak, kira-kira maknanya yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi ini apa nih Pak? Kenapa hadir dalam mimpi? Ya, Anda bisa merasakan ketika Anda sedang jatuh cinta kepada seseorang ya. Ini biasanya waktu remaja. Seringkali daya ingat, mengingat seseorang tadi, itu seringkali terbawa mimpi kan. Lalu yang kedua, ciri-cirinya, eh, apabila mendengar namanya, maka kita tuh bergetar hati kita itu. Padahal kalau nama seorang wanita kan banyak ya. Karena yang namanya Camelia ini bisa satu, bisa dua gitu. Tetapi begitu nyebut nama Camelia saja, gara-gara kita berpacaran atau membina hubungan dengan Camelia, maka hati kita bisa bergetar ya. Lalu yang bait kedua, yang kering dan sepi agar bersemi lagi. Ya kita bisa merasakan sendiri sedang membangun, membina cinta dengan seseorang, kita ini menjadi bergairah begitu ya. Seolah-olah hidup itu menjadi indah. Yang tadinya hatinya kering menjadi tumbuh kembali, menjadi bersemi lagi. Jadi kata-kata ini sebetulnya cocok-cocok saja bila mana Camelia ini digambarkan sebagai seorang wanita tadi ya. Tetapi untuk mengisi hati yang kering itu cocok juga untuk sosok Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya menyimpulkan bahwa cocok kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu pada rapnya tadi ya. Yang bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu. Nah, kalau cerita soal karunia, ini kan karunia ini bukan bahasa antar manusia. Jadi yang namanya karunia ini adalah bahasa ketuhanan. Jadi dengan melihat kesimpulan ini, terjadi yang saya katakan tadi bukan metafora lagi. Terjadi metamorfosis. Pergeseran antara tadi Camelia seorang gadis. Yang kedua bergeser menjadi pelitaku. Pelitaku itu orang tua, ayah dan ibu, atau guru begitu. Bergeser lagi ke ketuhanan. Inilah yang menariknya dari lagu Camelia. Ada semacam metamorfosis atau deformasi. Deformasi itu orang mau menganggap bahwa Camelia ini seorang gadis, boleh. Menganggap Camelia seorang guru atau orang tua, bisa. Tapi kalau saya simpulkan sih, saya lebih cenderung ke bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu itu lebih ke Tuhan. Kalau ke Tuhan semuanya masuk begitu ya. Jadi terjadi metamorfosis atau deformasi antara gadis, guru, orang tua, plus ketuhanan begitu ya. Itulah menariknya lagu Camelia ini. Apa Tuhan itu memang selalu hadir dalam mimpi-mimpi
di setiap tidur manusia itu selalu hadir Iya, seperti dalam lirik lagu ini. iya. Ebit sendiri banyak bercerita tentang bayang-bayang. Jadi saya melihat di beberapa lagu, termasuk di dalam lagu Camellia juga ada istilah bayang-bayang. Jadi bayang-bayang itu adalah sesuatu yang belum belum jelas. Hasil mimpi juga itu boleh dikatakan sesuatu yang belum jelas atau bayang-bayang ya. Nah, yang perlu diketahui dari kita semua juga dalam proses membina hubungan atau cinta tadi ada beberapa tahap ya. Pertama kita mengenal gitu, namanya. Yang kedua setelah mengenal sifatnya, kita akan mengalami proses yang kedua yang dinamakan zauqiyah. Zauqiyah itu mabuk kepayang gitu. Ciri-cirinya ingin segera ketemu kalau mabuk kepayang gitu ya. Sama dengan hubungan antara manusia juga ingin janjian. Kalau istilah saya dulu janjian tuh ingin kopi darat, ingin bertemu. Karena dengan bertemu saja kita merasa bahagia. Begitu pula ketika kita membina hubungan dengan Tuhan. Seringkali sampai terbawa mimpi juga. Sekalipun sifatnya masih bayang-bayang seperti itu ya. Jadi ada di sini yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi di setiap tidurku. Seperti itu ya. Jadi ada proses terbawa mimpi juga kalau orang sudah mulai pemikirannya terkonsentrasi ke arah sana. Saya jadi tertarik Pak dengan komunikasi antara manusia dengan Tuhan melalui mimpi. Iya. Apakah mimpi yang mengandung arti atau misalkan mimpi yang menjadi kenyataan yang pernah dialami manusia itu, apakah itu dari Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia? Apa seperti apa? Iya, kalau mimpi itu ada beberapa macam. Mimpi pada anak-anak berbeda dengan mimpi pada orang tua ya. Kalau mimpi pada anak-anak, misalkan anak-anak tertekan jiwanya, itu seringkali juga si endapan pikirannya itu, si endapan memorinya itu terbawa ke dalam tidur ya. Jadi itu dinamakan mimpi endapan pikiran. Karena siangnya tertekan, dimarahin sama orang tua, pas malamnya katakanlah mimpi dikejar-kejar anjing gila misalkan. Itu sebetulnya dikarenakan endapan pikiran. Itu sangat ilmiah, ada di dalam masalah psikologis dan kedokteran ya. Tetapi kalau kita juga bisa terobsesi untuk mengingat seorang tokoh atau nabi misalkan Nabi Muhammad, itu juga seringkali sih endapan-endapan pikiran itu nyampe juga pada malam hari berupa mimpi tadi. Konon, kalau yang konotasinya baik, seperti mimpi Nabi Muhammad, atau mabuk tentang ilahi, itu dikatakan mimpi benar. Jadi bukan mimpi yang sifatnya gangguan setan atau gangguan iblis seperti itu. Jadi bisa saja mimpi itu terbawa ke dalam tidur ya. Oleh Edith itu tadi disebut sering mengatakan berupa bayang-bayang ya, berupa bayang-bayang. Dan itu dinyatakan sebagai sebuah mimpi yang benar. Kalau sosoknya suci begitu ya. Nabi apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa lagu-lagu Ebit ini banyak sekali yang pernyataan-pernyataan rasa cinta kepada Tuhan ya Pak. Iya, sekalipun dia menjelaskannya kadang-kadang samar ya. Kadang-kadang di sini seperti di dalam Camellia juga kadang-kadang sosoknya gadis atau pelitaku. Tetapi kadang-kadang di situ ada bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu gitu ya. Kadang-kadang dia samarkan. Jadi dia menggunakan bahasanya itu cukup halus. Kalau orang menyatakan sesuatu dengan cara gamblang bisa gitu ya, dengan cara tersurat
Tapi kalau di lagu Ebit itu memang yang seperti Anda katakan. Jadi seolah-olah agak tersirat gitu ya, agak disembunyikan gitu ya. Inilah yang membawa kepada kita untuk mengapresiasi lagu-lagu dia begitu ya. Karena maknanya sangat ganda seperti itu. Kalau saya rasa ya, rasa cinta kepada Tuhan itu tidak mudah untuk seseorang bisa mencintai Tuhan dengan sesungguhnya. Terkadang kita suka bilang kita mencintai Tuhan gitu, apalagi kalau hampir semua orang lah, apalagi ke anak-anak tuh pasti cinta sama Tuhan ya apa. Tapi pada kenyataannya sesungguhnya si cinta itu tidak sampai, karena terbukti dari perilaku kita sehari-hari tidak menggambarkan rasa cinta itu. Sedangkan Iya, Ebit eh, sangat terlihat sekali dengan karya-karyanya bahwa beliau cintanya memang sungguh-sungguh ke Tuhan tuh sampai gitu. iya terus terang hal ini saya akui juga sebagai pribadi ya. Jadi memang manusia itu seringkali lupa dan cinta kepada Tuhan atau membina hubungan dengan Tuhan itu menurut saya sesuatu yang paling mahal ya. Di sini ada sebuah surat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 172 sampai ayat 173 ya. Jadi hal ini menceritakan bahwa sebetulnya Tuhan itu pernah bertemu dengan manusia, yaitu ketika manusia itu belum dilahirkan ke alam dunia begitu ya. Jadi waktu itu perjumpaan Tuhan dengan Jabir tersebut. Jabir itu adalah manusia yang belum punya jasmani ya, sebelum kita ada di kandungan ibu ya. Allah berkata bahwa bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, benar engkau adalah Tuhan kami begitu ya. Kami menjadi saksi agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini atau keesaan Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia itu seringkali orang yang lengah gitu. Jadi lagu ini mungkin saja mengingatkan kepada hal itu. Bahwa kita ini seringkali lupa ketika kita turun ke dunia yang dipikirkannya soal kehidupan material, soal kehidupan membina hubungan dengan makhluk. Dalam bait yang kedua ada lirik yang mengatakan terbang mencari siang tampan, tempat berpijak kaki dengan pasti, mengarungi nasib. Nah, di sini ada tempat berpijak kaki dengan pasti. Nah, Sepertinya ini sangat tajam sekali dan yakin kayaknya nih kata-katanya. ya itu yang saya katakan, saya mendengar lagu Ebit Merinding itu terhadap pernyataan berikutnya tadi. Setelah menerima karuniamu, yang berikutnya adalah tempat berpijak kaki dengan pasti mengarungi nasib ya. Ya. Nah ini kan tidak mungkin disanangkan kepada makhluk tadi. Apakah makhluk si gadis itu? Yang kedua tadi kita sosokkan kepada orang tua atau guru ya. Jadi tempat berpijak kaki dengan pasti itu lebih cenderung cocok disandangannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Di sini ada sebuah hadis riwayat Tarmizi ya. Jadi setelah manusia itu bersaksi tadi eh, berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, lalu pada saat itu manusia meminta, ya Allah, eh, saya siap tanpa pertimbangan lagi. Aku mengakui bahwa tadi Engkau adalah Tuhanku ya, dan kami yakin kami akan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Allah supaya nanti saat saya terlahir kabulkanlah setiap kebutuhan yang kami butuhkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan.
Kalau kami salah, maka kami akan mohon untuk dimaafkan. Kalau kami berdosa, maka kami mohon diampuni ya Allah. Jadi nampaklah tempat berpijak kaki dengan pasir itu. Itu adalah permintaan manusia belum terlahir ke dunia. Ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sebetulnya hanya Allah lah yang mampu mengabulkan, memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Ketika manusia membutuhkan materi, ketika manusia sakit tadi, ketika manusia berdosa, hanya Allah lah yang mampu mengabulkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ini Pak, saya sangat tertarik banget dengan judul lagunya, Camellia. Dari sekian banyak nama wanita di muka bumi ini, eh, Pak Edit ini memilih judul nama Camellia ini, kira-kira apa ya di balik nama Camellia ini Pak? Kalau untuk nama tadi sebetulnya apa saja boleh ya. Misalkan judulnya bukan Camellia tapi engkau gitu. Tapi engkau yang dimaksud bukan makhluk. Ebit G.Ade ini kelihatannya cukup ini juga apik juga di dalam memilih lagu. Kenapa Camellia ya? Saya waktu itu sampai browsing juga di YouTube ya. Ini Camellia ini diambilnya dari mana sih sebetulnya? Ternyata saya temukan Camellia ini adalah nama sebuah bunga, yaitu bunga teh. Namanya Camellia sinensis ya. Jadi menurut saya sebuah nama yang indah dan ini juga sebuah metafora menurut saya ya. Jadi dia menyebut Tuhan dengan bahasa metafora dibelokkan ke arah yang lain, yaitu Camellia sinensis kalau lengkapnya. Saya kira sah-sah saja sebuah nama yang cantik menurut saya ya, Camellia itu ya. Kalau jenis dari bunga Camellia sinensis ini, apakah dia punya karakter khusus nggak si bunga ini sampai diambil oleh Pak Edit ini? Jadi lagu. Kalau Anda pernah melihat bunga teh itu warnanya putih dan wangi sekali. Jadi kalau Anda datang ke perkebunan teh, ketika berbunga itu kelihatan semerbak wanginya ya, bunga teh. Itu karakteristiknya seperti itu ya. Ini juga katakanlah dia menggunakan bahasa simbolisme juga di dalam menyebut Tuhan yang Maha Kuasa dengan sebuah bunga yang indah ya. Sebuah bunga yang putih, Yang putih, yang artinya wangi, suci, wangi apa? iya. Dan katanya selalu menghadap ke atas. Ya, kebanyakan dia vertikal ke atas. Kalau orang-orang Buddha itu juga biasanya mengambil simbolismenya itu dari bunga teratai. Kalau teratai kan selalu vertikal ke atas membukanya ya. Nah, mungkin Ebit G.Ade memilih dengan judul lain dari bunga teh tadi ya. Demikianlah pembahasan mengenai lagu Camellia 1, sangat menarik sekali. Semoga bisa menginspirasi bagi kita semua. Bagi rekan-rekan Hanata Jiwa yang mau lagunya kita bahas, silahkan dikirim di kolom komentar. Yang mau berdiskusi juga silahkan. Kami tunggu saran dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camellia, oh, Camellia.